Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billahi Allah, sallallahu alaihi Muhammad Rasul. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih dapat hadir di acara kajian zuhur. Sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Satu, ada infak pada hari sebelumnya adalah 264.900 dan total infak sampai dengan hari kemarin sebesar 663.800. Setiap kajian zuhur akan diadakan kotak infak, dan dari yang terkumpul dari kotak infak tersebut akan disumbangkan dalam bentuk paket alat salat dan untuk acara berbagi takjil pada hari Jumat 10 Agustus 2012. Kami masih mengharapkan partisipasi Bapak dan Ibu-ibu untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara dan kegiatan Ramadan ini. Semoga amal ibadah dari Bapak Ibu dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Tidak panjang lebar, kita lanjutkan acara berikutnya. Acaranya sampai jam 1. Ustadz yang akan melakukan ini kajian hari ini, Pak Ustadz Suheri Abdillah, dengan tema agar selalu ditolong Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini saya berbahagia sekali. Saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Anda adalah merupakan sebagian kecil dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga mendapatkan nikmat luar biasa. Yang pertama, yang hadir di ruangan ini adalah manusia pilihan. Dari 6 miliar manusia, Anda merupakan satu dari 1,4 miliar manusia yang mendapatkan nikmat keimanan. Maka ini adalah luar biasa buat Anda semuanya. Yang kedua, doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu 2 bulan yang lalu saya yakin di antara kita ada yang sudah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah di antara Anda yang tidak berdoa dengan doa itu ternyata usianya masuk sampai bulan Ramadan. Takbir. Yang merasa nggak berdoa bingung, kok hebat juga ya. Yang berdoa dikabulkan, yang tidak berdoa juga dikabulkan. Masuk sampai paruh kedua saum Ramadan ini pun tampaknya Anda semakin cemerlang, menandakan bahwa Anda semua adalah manusia surga yang berjalan-jalan di muka bumi. Takbir. Yakin ya, kita manusia surga ya? Amin. Yakin, harus yakin. Kenapa? Karena kita memang berasal dari surga, dititipkan sementara di bumi ini untuk kemudian nanti dimutasi kembali ke surga, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan satu catatan kata, mukmin. Oleh karenanya
pesan istimewa, pesan luar biasa untuk menjadikan pribadi kita spektakuler itu hanya dipanggilkan, diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah ayat 183 dengan intonasi yang memadai, maka sungguh kita akan mendapatkan getaran perasaan yang luar biasa dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kalau bahasanya mau dibalik dari belakang ya rekan-rekan, Allah membahasakan buat kita begini. Hei, perhatian semuanya buat kalian yang beriman. Ada beberapa hari dari rentang waktu 360 hari lebih dalam setahun yang jika Anda bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya, maka Anda akan berubah menjadi manusia yang sangat luar biasa. Ini kalau mau dibalik. Tapi kalau menurut teks ayatnya yang dipanggil adalah orang beriman sesungguhnya. Wahai manusia yang menyimpan di dalam hatinya air keimanan yang jernih, air keimanan yang senantiasa dialirkan, bukan sekedar air yang disimpan. Sebab kalau air yang disimpan, kita menyimpan air pakai mangkok, meskipun itu air mateng, tapi kemudian kita tempatkan di ruang terbuka ngablak dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tersengat matahari. Kira-kira sore hari kita masih sanggup meminumnya atau tidak? Sanggup meminumnya atau tidak? Tidak. Kenapa kita tidak sanggup meminumnya? Karena kita mengatakan di situ menjadi sarang penyakit. Keimanan juga demikian. Jika kita mengaku beriman, tapi kita tidak menggerakkannya dengan satu amalan kebaikan, maaf, keimanan itu justru jadi bumerang. Keimanan itu justru jadi penyakit. Keimanan itu justru menghancurkan. Kenapa? Karena ketika orang mengaku beriman kemudian dia tidak beramal saleh, yang terjadi justru kelak ketika mati masuk dalam neraka. Tapi jangan coba-coba mengatakan, oh kalau begitu percuma dong mengaku beriman. Oh tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memposisikan kita sebagai manusia yang luar biasa dengan keimanan. Dan ini pilihan. Di muka bumi ini hanya 1,4 miliar manusia yang beriman dibalik 6 miliar manusia. Ini potensi yang luar biasa. Makanya Allah kemudian mengingatkan kepada kita, kutiba alaikumusiyam. Aku hadirkan kepada kalian jembatan siam. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian telah meniti jembatan asyam ini. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang spektakuler. Dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Yang tadinya kehidupannya senantiasa gampang galau, bahkan belakangan katanya andilau. Andilau itu apa? Nah, tuh ada yang tahu kan? Tepuk tangan dong buat yang tahu. Iya, asik. Ada yang tahu, alhamdulillah. Makasih Mas sudah bantuin saya. Saya nggak ngerti itu sebenarnya. Dari yang semula gampang galau, ketika bisa meniti jembatan asyam ini dengan baik, jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketenangan. Karena derajat takwa bisa kita peroleh. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari problematika kehidupan yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang outsourcing mungkin sedang deg-degan karena September semakin dekat, berarti Desember semakin gak jauh. Apa ini berpanjang? Apa enggak? Banyak cowok-cowok outsourcing ketika usianya sudah 27, 29, saya tanya, udah nikah belum? Kenapa? Ya kita deg-degan Pak, outsourcing. Nanti saya baru nikah sekarang, besok habis kontrak saya. Anak orang mau dimakan apa? Dikasih makan apa? Yang sudah karyawan tetap, masih ada juga yang umur 37 masih jomblo. Kenapa Mas? Saya masih ngejar posisi manajer Pak Ustadz, tanggung dikit lagi. Saya sudah karyawan tetap sekian lama.
Tapi kayaknya manajer saya juga anteng aja di situ. Saya mau doain mati nggak pantas. Saya mau fitnah juga dosa nanti. Tapi nggak tahu nih Pak Ustadz, kayaknya sih bakal terjadi. Dari tahun lalu sampai 3 tahun kemudian masih bakal mulu nggak jadi-jadi. Gelisah jadinya. Gimana nih posisi saya seperti ini? Manusia spektakuler adalah manusia yang perbuatannya bisa jadi di depan orang kebanyakan tidak populer. Perbuatannya sering dianggap menyelisihi kelaziman umum. Tapi ingat, justru dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dengan memanfaatkan potensi keimanannya yang digunakan untuk bergerak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, memposisikan dirinya menjadi manusia spektakuler yang sesungguhnya, dan setiap hal yang dialaminya juga adalah hal yang sangat luar biasa. Saya punya seorang kenalan. 8 tahun kami berkomunikasi baik. Tapi setahun terakhir agak jarang karena beliau cukup sibuk setelah menjadi kepala cabang. 1 minggu sebelum Ramadan kemarin, saya silaturahim. Begitu silaturahim saya tanya, karena beliau memang sudah lama semenjak pertama kali kenalan dengan saya, beliau bermimpi ingin masuk ke dunia perbankan syariah supaya keislamannya bisa bermanfaat mengambil andil pembangunan negara ini dengan nilai-nilai syariat. Ini mimpinya. Sementara dulu ketika bertemu dengan saya, beliau masih kerja di bank konvensional. Lantas, untuk mewujudkan keinginannya itu, beliau membeli Al-Quranul Karim. Karena beliau menyadari bahwa jangan-jangan di sana nanti banyak kosakata yang lughatul Arabiyah, saya harus menyesuaikan. Kalau belajar bahasa Arab sekarang mungkin saya agak susah. Maka beliau beli Al-Quran dan membaca terjemahannya khatam dalam 1 tahun sampai 3 kali. Yang hadir di sini kira-kira dalam 2 tahun terakhir khatam membaca terjemah Al-Quran berapa kali? Berapa kali? Gak ada. Takbir buat gak adanya. Allah Akbar. Udah ketahuan ya. Mau jadi manusia luar biasa? Mau jadi penghuni surga? Ya mau semua. Teman saya ini kemudian saya tanya ketika silaturahim sebelum Ramadan itu, gimana Mas? Masih di cabang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus perkembangan? Ya, kalau perkembangan Pak Ustadz, kita kan hidup diwajibkan untuk merencanakan dan mengejarnya. Kalaupun tidak tercapai plan A, Allah yang punya plan B. Dan selalu itu terjadi, alhamdulillah Pak Ustadz. Oh iya, iya, bagus dong. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, buktinya ya masih ada lah kantornya dan cukup bagus perkembangannya. Pak Ustadz, ngomong-ngomong saya mau cerita loh, kata beliau. Mungkin karena sudah sangat dekat sehingga ceritanya bisa dibilang cukup ablak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Beliau kemudian bilang, beberapa bulan yang lalu datang salah satu komisaris Pak Ustadz ke kantor. Kemudian bertanya seperti Pak Ustadz bertanya, gimana deh dengan posisi sekarang? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, bagaimana? Kamu senang dan nyaman? Saya senang dan nyaman. Tapi di balik kenyamanan itu apakah terfikirkan olehmu? Apa tuh Pak? Jika kamu terus menjadi kepala cabang di korporat kita, posisi itu adalah posisi yang top. Sampai bongkok juga kamu gak bakal naik posisi dan gak akan berubah kehidupanmu. Karena beliau di mata saya adalah orang yang bertakwa. Dengan tenang beliau menjawab, Pak, yang saya tahu korporat membayar saya untuk membawahi kantor cabang ini. Yang saya tahu makanya saya menjalankan pekerjaan ini dengan profesional. Performa saya Bapak bisa baca di laporan-laporan saya, dan seluruh karyawan staf-staf di sini bisa Bapak panggil untuk menjadi saksi bagaimana tentang kinerja saya. Jadi saya tidak pernah khawatir. Tapi apa kamu gak punya keinginan yang lebih tinggi dari itu? Beliau menjawab, lazimnya manusia Pak selalu ada keinginan. Tapi saya tahu batasan-batasan di mana saya harus mewujudkan keinginan saya, di mana saya harus memainkan peran saya untuk bisa mewujudkan keinginan saya. Bosnya ngomong lagi, lah iya, tapi kalau di kantor ini seperti ini terus, posisi Anda sebaik apapun perbuatan you,
tetap mentok di sini, gak akan naik, gak akan berubah. Kali ini menjawab lebih tenang lagi, dia berkata, maka saya cuma punya satu keyakinan, Pak. Korporat boleh membuat karir saya mentok di sini, tapi Allah, Tuhan saya, mungkin akan mendatangkan korporat lain, mencabut saya dari korporat ini dan memposisikan saya kelak saya sejajar dengan bapak-bapak sekalian. Tertawa tuh komisarisnya, dikira mau marah dan menjulurkan tangan. Selamat deh, kamu memang luar biasa. Makanya saya datang ke sini untuk memberikan pertama ucapan selamat. Yang kedua, jika betul you punya mimpi yang besar dari pekerjaan seperti ini dan tidak menjadi kepala cabang terus, saya membawa amanat dari korporat. You harus ambil. You punya kesempatan kuliah karena you terpilih. Satu-satunya perwakilan dari korporat kita, dari cabang seluruh dunia, cuman you doang. You harus berangkat ke Nanyang, belajar tentang proyeksi perbankan untuk beberapa tahun ke depan. Siap? Beliau bilang, siap. Maka saya pun dalam batin mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang spektakuler, perbuatannya bisa jadi tidak lazim, bahkan logika berpikirnya pun sangat tidak lazim. Ada kasus yang kedua yang mirip-mirip yang terjadi di kalangan orang bertakwa. Ketika seorang mukmin bertakwa ini kerja di sebuah perusahaan multinasional. Maaf, teman-teman selihtingnya 10 dari satu grup itu yang pribumi cuma satu klien ini saja. Ketika berkumpul teman-temannya yang sipit pada ngerumpiin tentang latar belakang pendidikannya. Oh, di mana Ci kemarin Ci? Oh, gue mah cuma di Honor dulu. Kalau lu kok? Oh, gue cuma Aussie. Wih, gila lu Aussie ya. Wah, udah ngobrol semuanya cacisus. Kemudian pandangan mata mereka mengarah pada teman yang satu ini. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, kalau lu Den, lu alumni mana? Yang dipanggil Den ini, teman tadi, mengatakan, ya gue sih bersyukur saja kepada Tuhan. Gue alumni lokal cuy. Gue cuma alumni Trisakti. Itu 9 orang temannya yang matanya sipit saling berpandangan satu sama lain penuh keheranan. Kemudian kembali mengarahkan pandangannya kepada teman yang dipanggil Den ini dengan pandangan setengah nyinyir. Salah satu dari mereka yang cewek kemudian berkata, kok lu bisa-bisaan ya gabung sama kita kan lulusan luar negeri semua, kok bisa satu lifting sama kita Den? Apa kata teman yang panggil Den ini? Dengan tenang pula dia menjawab, justru gue yang heran sama lu pada cuy. Ngapain lu kan lulusan luar negeri bisa kumpul sama gue yang lokal? Jadi siapa yang kualitas? Pada diam semua teman-temannya. Itulah pribadi spektakuler dengan keimanan yang luar biasa, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenang, paham akan target capaian dari setiap perintah yang ada, maka akan merubah seseorang itu dari tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Maka pertanyaan saya sekarang, setelah Ramadan berjalan nyaris paruh waktu, bahkan mungkin sudah memasuki paruh kedua awal, siapakah di antara Anda yang nanti selepas Ramadan mau menikah? Angkat tangan. Terserah, menikah lagi, menikah dulu. Gak ada. Oh ya, menikah, oke, baik. Gak ada yang berani jawab ya. Kalau doanya yang dikabulkan Allah, jangan nyalain saya ya. Amin. Enggak dong, jangan. Mau menikah ya? Mau menikah ya? Ada yang mau nikah? Enggak ada. Itu enggak masalah. Yang kedua, siapakah di antara Anda yang utangnya ingin lunas pada bulan Syawal? Angkat tangan. Lunas pada bulan Syawal. Enggak ada yang angkat tangan juga? Oh, yang belakang curang mukanya enggak jelas buat saya. Mas, maju coba sini, Mas. Ya, sini Mas. Utangnya mau lunas ya Mas? Namanya siapa? Udah gak kedengeran deh. Tes sini Mas.
minum ya. Mau dilunasin dong. Ya, mau dilunasin. Emang saya dukun. Siapa namanya Mas? Wahyu. Mas Wahyu. Utangnya pengen lunas ya? Bulan Syawal. Insya Allah. Siap menjadi pribadi spektakuler? Siap. Tahu apa yang harus dijalankan? Tahu. Baik, nggak apa-apa, ini urusan dia lagi tadi nggak mau maju. Ya Mas, ngomong Mas. Meringankan materi saya maksudnya Mas. Belum waktu. Utangnya pengen lunas, siap menjadi pribadi spektakuler. Tahu apa yang harus dilakukan? Belum terlalu. Oh, belum terlalu pasti. Kalau utangnya lunas nanti, apa yang akan Anda lakukan? Sedekah lebih banyak. Sedekah lebih banyak. Takbir. Baik Mas, silahkan duduk. Saya akan coba bantu Anda untuk menguraikan langkah-langkah yang mewujudkan mimpi kita menjadi manusia yang spektakuler. Siap? Masih ada waktu? Berapa menit lagi saya dikasih kesempatan berbicara? Jam. Sampai buka. Udah gitu nanti pimpinan datangnya baru besok ada lagi pengajian. Baik, saya akan coba merumuskan sedikit. Ya, saya ramu dari berbagai macam pengalaman mereka-mereka yang memiliki pribadi spektakuler, dari mereka yang dengan penuh semangat, penuh ketekunan melaksanakan amalan-amalan manusia spektakuler. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kita selepas bulan Ramadan ini segera menjadi nyata. Beberapa hal yang harus kita miliki agar kita muncul menjadi pribadi spektakuler, mampu mewujudkan mimpi kita dan selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan. Pertama adalah kuatut tasawur. Milikilah yang ketajaman persepsi, gambaran tentang mimpi kita. Kalau istilah lainnya mungkin the power of dream, katanya begitu ya. Perkuat kita ini sebenarnya mau seperti apa selepas Ramadan nanti. Gak usah risau dengan keadaan masa lalu, gak usah galau dengan keadaan sekarang. Yang harus kita pastikan adalah bulan Syawal nanti saya mau menjadi seperti apa. Ini yang harus kita tegaskan. Kalau memang betul selepas Ramadan ini kita ingin menjadi direktur, maka bermimpilah menjadi direktur mumpung masih bulan Ramadan. Dan jika kita merasa bingung untuk merumuskan, menjelaskan tentang mimpi kita dengan gambaran yang jelas, silakan Anda bisa listing kebutuhan-kebutuhan Anda selepas bulan Ramadan itu mau seperti apa. Boleh ditulis. Misalnya pengen kawin, pengen tingkat posisi, pengen lunas hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen jadi direktur. Misalnya ya, silakan Anda listing. Kemudian dari seluruh poin-poin yang ada, Anda mulai lakukan tes karakter dari setiap poin keinginan Anda itu. Mana yang menurut Anda akhirnya itu yang paling potensial. Dikatakan potensial di sini maksudnya adalah jika yang ini terkabulkan, maka poin-poin yang lain tadi pasti ikut. Ini yang jauh lebih penting dibanding maaf kita berdoa kayak tukang kredit lagi ngitung piutang. Ya Allah ya Tuhan, mudahkan saya jadi direktur. Tolonglah saya ya Allah dari lunas utang. Tolong ya Allah punya mobil. Satu lagi lupa ya Allah, minta jodoh. Doa segala lupa, satu lagi. Bidik salah satu yang menurut kita paling potensial, fokus pada itu. Maka gambaran ini akan menjadi nyata, senyata-nyatanya dalam benak pikiran kita, dan itu yang kita doakan. Bukan hanya doakan, bila perlu kita diskusikan. Maaf, antara diskusi dengan pamer beda. Diskusi dalam rangka tahadduts bi ni'mah. Saya kayaknya pengen deh seperti ini. Titik. Situ saja dulu. Saya tidak ingin mengambil contoh orang, tapi saya ingin mengambil contoh pribadi saya sendiri. Ketika tahun 2010 akhir, karena saya sadar bahwa saya bukan seorang mubalik yang punya latar belakang dengan kitab-kitab yang tebal dengan berbagai macam disiplin istilahnya itu, saya cuma membayangkan, ya Allah, ya Rabb, saya ingin berpartisipasi dalam dakwah Islam lewat layar televisi.
Kira-kira mimpi seperti ini terlalu tinggi apa sederhana? Sederhana. Cuman pengen berpartisipasi doa kan? Pada saat saya berdoa itulah saya membayangkan bahwa seluruh TV-TV di rumah-rumah keluarga Indonesia sedang menayangkan acara agama yang gambarnya adalah saya, dan saya tidak membawakan materi pelajaran agama yang berat, tapi saya hanya menjalankan peran seakan-akan sebagai seorang presenter, di mana seorang presenter itu dia harus mengulas sebuah adegan atau suatu kisah, kemudian nanti diinsert dengan dalil-dalil baik Quran maupun hadis. Itu kalau nggak salah Oktober 2010, saya terlupa lah puasa waktu itu bulan apa. Ternyata begitu masuk 2011 datang bagian news dari stasiun TV swasta nelpon saya, Pak Ustadz minta tolong ya bisa menjadi komentator di acara Teropong Iman. Maksudnya gimana sih Mas? Besok kami silaturahim sekaligus syuting Pak Ustadz. Nggak lama durasinya cuma 7 menit. Terjadilah mimpi saya itu. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Di tahun itu pula datang program lain. Setelah melalui audisi sedemikian rupa, kemudian ditetapkan Pak Ustadz masuk nominasi menjadi pembawa acara Tabir Sunnah. Maka kemudian saya betul-betul menyaksikan gambar saya di televisi persis seperti apa yang saya mimpikan pada saat saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu pun saya pernah memimpikan bahwa saya ingin memandu acara yang bukan hanya indoor melainkan outdoor, dengan harapan, maaf, ini mimpi pribadi saya ingin jalan-jalan gratis gitu loh. Itu jangan salah, makanya kalau mimpi yang bener gitu ya, mimpi yang bener, cuma pengen jalan-jalan gratis, itulah upahnya gitu kan. Jadi ketika ditanya Pak Ustadz budgetnya berapa, keluh lidah saya nggak berani mengatakan budgetnya berapa. Ya terserah TV ngasih berapa aja, itulah yang harus saya terima. Karena target saya pengen jalan-jalan gratis, kemudian muncul di TV, selesai. Tapi apapun itu namanya, kekuatan sebuah mimpi dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai pula nanti dalam bermimpi kita salah mengucap doa. Ingat, bisa jadi Allah tidak mengabulkan apa yang terucap dari lisan, melainkan Allah mengabulkan apa yang tersimpan, terbetik dalam hati. Bukan tersimpan, yang terucap di dalam hati. Maka saya memberi kisah ini dengan judul doa yang menyesal. Kenapa doa yang menyesal? Seorang ini bercerita, suatu hari keluarganya yang dari kampung main ke Jakarta. Ternyata blingsatan sedemikian rupa, dibawa ke rumah sakit, dideteksi indikasi jantung, bahkan sudah stadium 4. Akhirnya dirujuk ke Harkit. Begitu di Harkit dibilang, Pak, tolong dalam seminggu siapkan uang 50 juta. Saudara Anda harus dibalon di dalamnya. Wah, teman ini nangis. Kenapa? Saat itu pendapatannya kerja saja cuma 700.000 rupiah per bulan. Dia nangis setiap malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari-hari di pekan itu. Mulutnya berkata, Tuhan, 50 juta hamba gak mampu. Tapi hati dan pikirannya terus berkolaborasi. Pertama pikirannya mengingatkan, kamu kan punya tabungan 500.000. Kata hatinya, iya betul. Kemarin kan kamu sama istri nemu uang di lemari, setelah ngorek-ngorek kain di lemari 1,5 juta. Iya betul. Kata hatinya berarti 2 juta. Lumayan kan? Kamu kan nanti piutang mau jatuh tempo 3 hari lagi 1,5 juta. Jadi berapa tuh? Berapa? 3,5. 3,5. Setelah bicara 3,5, mulutnya mengatakan, Tuhan, 50 juta hamba gak mampu. Otaknya bilang, kasbon aja di kantor 1,5. Masa ya gak dipercaya? Kan lagi musibah. Oh iya, kata hatinya menghitung, diakumulasikan menjadi angka 5 juta. Maka mulutnya menyimpulkan, Tuhan, lisannya mengatakan, Tuhan, 50 juta hamba gak mampu. Hatinya ngomong, kalau 5 juta sih insya Allah mampu ya Allah. Singkat cerita, begitu hari Jumat malam periksa terakhir, pulang, ada pesan dari dokter hari Minggu suruh puasa karena Senin depannya akan dioperasi. Tapi takdir Allah berkata lain. Sabtu pagi pihak rumah sakit kembali menelpon dan mengatakan, kami ada telekonferensi di Borobudur. Kalau mau pasien boleh dibawa karena kami akan lakukan tindakan sekarang.
Dibawalah ke Harkit, naik lantai 3 hari Sabtu. Hari Rabu boleh pulang, teman ini datang ke bagian pembayaran ke kasir, minta billing tagihannya berapa. Ternyata kasir menyodorkan kwitansi dengan angka Rp4.934.000. Teman ini masih menarik nafas lega. Alhamdulillah ya Allah, masih ada ongkos taksi buat pulang. Begitu pulang, duduk di taksi di bagian belakang dengan istri dan anaknya, sementara saudaranya duduk di depan. Teman ini menerawang pandangannya, melihat langit-langit taksi, mentafakuri tentang keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lantas berkata, ya Allah, terima kasih, Engkau Maha Penolong. Tuhan, Engkau betul-betul mengabulkan doa. Doaku Engkau kabulkan. Tapi kenapa aku bilang 5 juta, nggak bilang gratis ya Allah? Itulah manusia. Oh, rupanya teman ini salah bermimpi. Terlalu tawadhu dalam bermimpi. Jadi yang namanya mimpi, teman-teman, gak ada yang namanya tawadhu. Yang namanya mimpi itu dikatakan setinggi langit, itu betul adanya. Itu yang harus kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena logikanya kalau langitnya saja sudah tercapai, bagaimana dengan planet-planet yang penghuni langit pasti keangkat semua. Lah kita mah kadang enggak. Ya Allah ya Tuhan, gak usah cantik, gak apa-apa ya Allah, yang penting nurut. Akhirnya dapat lulusan SD, nurut beneran. Desa ngomongnya nurut aja. Ayo deh kemari, ayo deh kemari. Ujung-ujungnya apa? Ya Allah ya Tuhan, punya istri kok on. Kalau nggak diseret, nggak bergerak. Kalau nggak didorong, mandek baik. Ya Allah, gimana punya istri? Ya kata Allah, kan kamu minta yang nurut. Dikasih yang nurut. Ya kan? Makanya bermimpi yang benar. Dengan settingan yang jelas. Pada pos-pos tertentu, wilayah tertentu yang kita tidak mampu melukiskannya, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kuwatut tasawur, kekuatan mimpi. Doakan mimpinya, diskusikan dengan orang lain, tapi bermimpilah yang sempurna. Yang kedua, kuwatul iman, kekuatan keyakinan. Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah Tuhan yang memegang nasib dan kehidupan kita. Sementara dalam saat yang sama, Dia adalah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Apalagi kepada orang-orang beriman, janjinya pasti ditepati. Ini yang harus kita yakini. Jangan pernah meragukan akan kehebatan Allah. Kenapa tadi saya selalu bertanya siapa yang mau nikah, siapa yang mau kawin? Jangan sampai nanti yang mau nikah begitu bikin undangan, di kertas undangan dicetak dengan kalimat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, maka kami akan melaksanakan akad nikah. Kalimat seperti ini penghinaan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dia sangat murka. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya tidak pernah ragu. Ketika menerima doa seorang hamba, Allah sangat yakin dan Allah pasti mengabulkan. Maka jangan coba meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Paul yakin kepada Allah. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia sebagai pemegang nasib dan kehidupan kita, tugas kita adalah menghinakan diri di hadapannya, mengemis-ngemis cinta dan kasih sayangnya. Wujudnya adalah ibadah. Maka seperti seekor kucing ketika dia minta makan sama majikan, bukan hanya mulutnya saja yang bilang meow, meow, meow. Bukan, tapi dia juga menempelkan badannya di anggota badan majikannya. Ditempel terus sampai majikannya bertanya, kamu kenapa Pus? Minta apa Pus? Gak ada ikan, adanya sarden. Mau? Mau. Oh, kita jawab kucingnya, dikasih tuh sarden. Kita juga begitu, ngemis kepada Allah. Ya Allah, mulut saya memang bau, tapi hati saya kan wangi. Nah, bisa begitu kan paling enggak. Dengan berpuasa, ya Allah, doaku kau kabulkan. Minta kepada Allah, dekati dengan sebaik-baiknya. Dan di momentum Ramadan seperti ini, doa seorang hamba diijabah cash, tidak pakai jeda. Kalau kita semakin kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cepat doa kita terkabulkan. Maka yang namanya yakin di sini adalah
tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Dan jangan coba berdoa mau maju mundur bolak-balik kayak orang mau nyebrang di jalanan. Ya, maju mundur lagi. Selamat apa malah ketabrak? Nah, bisa begitu. Kita yakin kepada Allah, Paul. Yang kedua, keyakinan ini kuatul iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi dengan keyakinan setiap produk syariat yang Allah berikan kepada kita melalui Quran maupun hadis. Yakinlah bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah panduan hidup kita yang pasti menguntungkan. Maka saya ingin cerita spektakulernya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah kita ketika persenyawaan keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Quran dan hadis, wahyu yang dibawa Rasulullah SAW itu paripurna, maka seorang Umar bin Khattab memiliki kekuatan spektakuler yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, kecuali betul-betul dia adalah pribadi spektakuler. Kekuatan yang pertama adalah Umar bisa menembus pandangan dunia. Ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba Umar berkata, "Sariyah, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Ternyata begitu pasukan Sariyah pulang ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ngecek apa yang terjadi di hari Jumat beberapa waktu yang lalu. Kata Sariyah, saat itu kami sedang bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Tiba-tiba kami mendengar teriakan, "Sariyah, bukit itu, bukit itu, bukit itu," 3 kali. Maka aku feeling bahwa instruksi ini adalah tindakan penyelamatan pasukan. Maka saya tarik pasukan saya bersembunyi di balik bukit. Dan ternyata benar, kami melihat di bawah pasukan Rustum sedang bergerak dalam jumlah yang sangat besar. Maka dengan waktu yang sangat cepat kami melakukan strategi penyerangan untuk memukul mundur mereka. Dan alhamdulillah kami menang. Kisah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa berbicara dengan alam. Suatu hari ketika Amr bin As menjadi gubernur Mesir, debit Sungai Nil menyusut dan orang-orang musyrik bangkit kemusyrikannya ditebar di tengah masyarakat. Mereka akan melakukan upacara sesembahan. Amr bin As kirim surat ke pusat, minta advice dari Amirul Mukminin. Ternyata dikirim surat balik kepada yang terhormatnya bukan Amr bin As, tetapi kepada yang terhormat Sungai Nil. Suratnya suruh dilempar ke dalam sungai. Sebelum dilempar, Amr bin As menyempatkan diri membaca yang salah satu baitnya dalam sejarah tertulis kalimatnya kurang lebih begini. "Wahai Sungai Nil, jika air yang mengalir di punggungmu adalah atas kehendakmu, wallahi i'lam, yakin demi Allah ketahuilah kami tidak membutuhkanmu. Tapi jika air yang mengalir di atas punggungmu ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, i'lam, ketahuilah hanya kepadanya lah kami bertawakal." Surat itu dilempar sore hari. Esok hari saat fajar menyingsing, ayam jantan berkokok. Masyarakat Mesir gempar. Kenapa? Debit Sungai Nil naik setinggi 5 hasta. Umar bin Khattab bersenyawanya dengan panduan yang Allah berikan kepadanya begitu luar biasa. Bandingkan dengan kita sama panduan perusahaan. Ini SOP bener apa enggak sih ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Lama-lama jadi Cina juga, kakok mulu. Kok ada di kota banyak yang bingung mulu sama panduan yang sudah ada. Kita totalitas yakin dengan panduan itu. Baru berikutnya yang ketiga, kuatul iman, keyakinan yang harus kita miliki adalah berteman dekatlah dengan orang soleh dan yakinlah dengan seruan-seruan kebaikannya. Karena orang soleh ini akan menuntun kita menuju pada jalan kebaikan, bukan jalan keburukan. Mungkin orang soleh itu akan menanyakan, sudah sholat apa belum? Bagaimana bacaan Qur'annya? Kira-kira kita kalau ditanya tentang ibadah seperti itu, enak apa agak kurang enak? Biasanya kurang enak. Ditanya mulu, lama-lama enak apa pengen nonjol? Apalagi ditanya tentang tahajud, udah dibilang sebulan ini saya nggak tahajud, masih nanya mulu, bahkan nyuruh lagi. Kayak dirinya sendiri suci saja. Mungkin kita akan mengeluh begitu. Ketahuilah, dekat dengan orang soleh Bapak Ibu memang tidak enak. Apalagi orang soleh yang mau menjadi pemandu kita dalam kebaikan. Tapi yakinlah, tidak ada pertumbuhan tanpa kesakitan. Tidak ada body adek rai yang atletis sedemikian rupa tanpa rasa sakit pada saat ia melakukan peregangan. Ketika adek rai melakukan peregangan, otot
otot yang tertarik itu akan menggugurkan molekul-molekul dalam urat yang tidak berguna untuk digantikan dengan protein baru, sehingga terbentuklah tubuh yang atletis. Dalam melakukan pekerjaan menuju mimpi kita, tidak akan kita berkembang tanpa ada tekanan dan rasa sakit. Namun demikian, sedikit rasa sakit itu dibutuhkan. Dan ingat, tidak ada kehidupan baru tanpa kontraksi yang juga menyakitkan. Buktinya apa? Wanita yang sudah hamil tua begitu nelpon bidan, "Bu bidan, perut saya sudah sakit, sudah pecah ketuban." Yang ditanya bidan apa? "Mulesnya gimana Bu? Udah sering apa belum?" Lah, mules kesenggol cabai aja perutnya melilit-lilit gak karu-karuan. Sekarang ditanya mules kontraksinya udah berapa kali? Karena bidan tahu semakin sering 5 menit sekali mulesnya, maka pertanda bahwa kelahiran bayinya akan segera tiba. Maka kekuatan ketiga terakhir yang harus kita miliki adalah kuatul harokah. Milikilah Bapak Ibu kekuatan untuk bergerak. Jadilah anak-anak ayam yang bisa menetaskan dirinya sendiri, memecah cangkang telur dari dalam kekuatannya sendiri, bukan dari luar. Ingat, jika kita melihat telur ayam sudah bergerak-gerak mau menetas, dengan itikat baik kita coba untuk menolong memecahkannya. Pertanyaannya adalah, seringnya yang terjadi kehidupan apa kematian anak ayam di dalamnya. Maka milikilah motivasi dari dalam. Jangan selalu menunggu diketok palu oleh pihak luar. Jangan selalu nunggu didorong-dorong oleh pimpinan. Jangan selalu nunggu didorong-dorong oleh teman dekat. Karena bisa jadi justru itu mematikan potensi kita ketika kita tidak mau bangkit dari dalam diri kita sendiri. Itulah makna motivasi. Kita berangkat dari dalam, kita dobrak cangkang kemalasan. Jangan ada lagi istilah I don't like Monday. Kita harus mencintai semua hari yang ada. Ya, jika kita ingin mewujudkan mimpi kita di suatu perusahaan misalnya, maka yakinlah bahwa dengan kekuatan yang kita miliki dan semangat dari dalam yang kita tumbuhkan, itu yang akan membuat kita semakin memiliki kekuatan. Meskipun sesekali-sekali lagi asupan dari luar dibutuhkan. Jangan pula ketika kita diinformasikan, "Ya Bapak Ibu besok ada training motivasi." Kemudian seseorang di antara kita bilang, "Alah, motivasi lagi. Yang kita butuhkan sebenarnya gizi. Itu yang penting. Kalau ada gizi ada motivasi, ya nggak cuy?" "Oh iya," katanya. Ya enggak, training motivasi itu perlu. Maksudnya training motivasi itu supaya kita bisa mendobrak cangkang kita dari dalam diri kita sendiri. Maka segerakan lakukanlah. Jika kita sudah punya mimpi yang bagus, syariat Allah sudah kita tempuh, maka berjalanlah di atas jalur mimpi yang ingin kita wujudkan itu. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Jangan lupa iringi langkah kita dengan sikap sip, syukur, ikhlas, pasrah. Mudah-mudahan mimpi Mas Wahyu untuk bisa lunas hutang segera terlaksana. Takbir. Baik, waktunya mungkin sudah habis ya. Ya, saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja Ustaz Dila Sikri. Ya, Dila. Ya, itulah yang menjadi manusia yang spektakuler. Bila ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada dari ibu atau bapak? Saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, itu ada beberapa Rasul itu berdoa yang tidak masuk akal. Jadi kalau misalkan Nabi Zakaria itu ya sudah mandul tua, istrinya tua, minta anak. Kemudian sama lagi, ada berapa lagi lah. Doa-doa yang tidak masuk akal. Artinya seperti kita pun juga mungkin seperti itu, dibolehkan artinya. Dan itu possibility-nya ada dan Tuhan membukanya. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Ya, prinsipnya begini. Setiap kita pasti menginginkan doa kita gampang dikabulkan oleh Allah jika kita bicaranya fokus pada masalah doa. Tetapi terkadang dalam teknik berdoa pun kita suka abai.
dalam berdoa sesungguhnya Allah juga memberikan pilihan-pilihan model doa seperti apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Apakah doa kita dengan doa standar dengan target standar, ataukah doa kita ingin doa yang spektakuler supaya kita pun keluar menjadi manusia yang greatness, yang manusia unggul yang luar biasa. Ini pilihan, Pak. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah doa yang kesannya tidak masuk akal juga itu sesuatu yang dibolehkan? Pertanyaan berikutnya adalah kita ingin menjadi spektakuler apa biasa-biasa saja? Kan begitu. Tapi kalau pertanyaannya lagi adalah terus bagaimana supaya saya betul-betul spektakuler? Saya ingin tanya dulu, kira-kira nih di antara antum saja nih yang hadir, ketika berdoa termasuk tipe yang pertama apa yang kedua? Tipe pertama orang berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kepada saya ini dan seterusnya. Tipe kedua ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berkata, ya Allah ya Tuhan terima kasih, banyak nikmat yang sudah Kau berikan kepada saya. Kemudian dalam hatinya membayangkan bergerak bahwa seluruh aktivitasnya adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Dibukanya lembaran kehidupan yang baru, dibangkitkannya ia pagi itu dari kematian sesaatnya yaitu tidur. Dia meyakini ini adalah karunia yang wajib ia syukuri, maka bekerja baginya adalah ibadah. Jadi lisannya mengatakan terima kasih bersyukur, angan-angannya sudah mendahului amalnya. Maka jadikan semua itu sebagai syukur. Kemudian orang ini berkata, Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan agar aku bisa memikul setiap beban kehidupan yang Kau berikan. Diiringi dengan alam berpikirnya bahwa yang namanya sedih, derita, kecewa itu adalah sunnah kehidupan itu sendiri. Siapapun manusianya pernah mengalaminya. Ya, sehingga dia tidak mengatakan, ya Allah angkatlah beban kehidupanku, bukannya itu. Tapi dia bahkan minta kekuatan. Kalau ternyata memang beban masalah itu harus dia pikul, dia memiliki kekuatan. Dan permintaan dalam kekuatan kedua adalah tambahkanlah kepada saya ya Allah kekuatan yang dengan itu saya bisa banyak berbagi kemanfaatan menjadi rahmat seluruh alam. Sebenarnya doa para nabi dan rasul adalah yang demikian. Maka pertanyaan saya, kira-kira kita ini termasuk tipe pendoa yang pertama apa yang kedua yang di sini? Pertama. Hah? Rata-rata yang pertama. Wajar kalau doanya lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Wajar. Kadang yang kita terima menurut kita itu bukan permintaan kita. Karena cara mintanya begitu. Kalau cara mintanya dengan cara yang kedua, maka keyakinan yang akan muncul dalam benak pikiran kita adalah ketika Allah tidak membukakan pintu, sesungguhnya Allah sedang membukakan jendela. Ketika Allah tidak mewujudkan apa yang saya pintakan, sesungguhnya Allah sedang mengabulkan doa saya. Kenapa? Karena puncak dari segala perwujudan doa adalah untuk menjaga eksistensi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan doa kita tidak diwujudkan di dunia, sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan kita. Sebab bisa jadi ketika apa yang kita pintakan diwujudkan, justru malah terjadi penyesalan. Ya kayak tadi, minta pasangan yang nurut. Karena mungkin lihat fenomena kehidupan rumah tangga tuh pasangan suka nggak nurut gitu kan. Sederhana aja kasih nurut beneran, jadi penyesalan juga misalnya kan. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Allah a'lam bishawab. Mungkin masih ada beberapa menit lagi ada yang mau tanya? Cukup? Hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.